Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tembok batu tebal sebuah biara kuno, di dataran tinggi Cina, seorang wanita mengabdikan hidupnya pada doa dan keheningan. Ia adalah simbol kesalehan dan ketenangan, namun di dalam hatinya, badai pertanyaan tak pernah reda. Apa makna sejati dari pengabdian? Siapa Tuhan yang sesungguhnya ia cari dalam tiap sujud dan puasa? Ia tak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya perlahan, keluar dari gelapnya keraguan menuju cahaya keyakinan. Inilah kisah nyata seorang biarawati Cina yang melangkah melintasi batas keyakinan dan menemukan Islam di tempat yang tak disangka. Baik, sebelum memasuki kisahnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ayo mari simak kisahnya. Salju turun perlahan di halaman biara tua itu, menyelimuti ubin batu yang dingin dan keras. Di dalamnya, kehidupan berjalan dalam ritme doa, kerja, dan diam. Setiap pagi, lonceng membangunkan para suster sebelum fajar, menuntun mereka ke ruang doa yang diterangi cahaya lilin. Di antara mereka ada seorang biarawati muda bernama Mei Lin. Rambutnya selalu terselip rapi di balik kerudung putih, wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi. Ia dikenal taat dan pendiam, jarang berbicara kecuali jika diminta. Namun dalam keheningan, batinnya terus bertanya. Sejak kecil, Mei Lin dibesarkan dalam keluarga miskin di Provinsi Henan. Saat remaja, ia memutuskan masuk biara, bukan hanya karena panggilan iman, tapi karena keyakinan bahwa di sanalah ia akan menemukan jawaban atas kegelisahan hidupnya. Ia ingin hidup yang bersih, suci, dan penuh makna. Namun tahun demi tahun berlalu, dan di balik tembok-tembok doa itu, hatinya justru makin kosong. Doa-doa panjang yang dilantunkan berulang kali mulai terasa seperti rutinitas tanpa ruh. Ia mulai mempertanyakan, mengapa Tuhan diam saat aku berseru? Mengapa hatiku tetap gelisah meski aku telah menyerahkan seluruh hidupku untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu ia simpan rapat, takut dianggap murtad atau lemah iman. Ia mencoba menepisnya dengan lebih banyak puasa, lebih banyak membaca kitab, lebih banyak mengabdi. Tapi tetap saja, malam-malamnya diisi bisikan hati yang sama. Apakah aku benar-benar di jalan yang benar? Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Mei Lin sedang memendam pergolakan iman yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah langkah kecil di tengah salju yang kelak membawanya menuju cahaya. Musim semi datang lambat di pegunungan. Pepohonan mulai menggugurkan salju terakhir, namun hati Mei Lin tetap beku. Di ruang kecilnya, hanya ada ranjang kayu, salib di dinding, dan sebuah Alkitab yang telah usang di tangan. Ia membacanya setiap hari, berharap satu ayat bisa menenangkan hatinya. Tapi yang ia dapat justru sebaliknya. Pertanyaan demi pertanyaan tumbuh seperti akar-akar liar dalam pikirannya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Kepada siapa? Mengapa Tuhan yang Maha Esa memiliki anak? Bukankah itu menyalahi keesaannya? Jika jalan keselamatan hanya lewat salib, mengapa banyak orang baik yang tak mengenalnya harus binasa? Pertanyaan itu bukan baru muncul. Ia sudah lama datang. Sejak Mei Lin diam-diam membaca filsafat timur dan agama-agama lain saat di perpustakaan biara. Buku-buku itu tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Dan bagi biarawati muda seperti dia, membaca terlalu banyak di luar doktrin dianggap berbahaya. Namun rasa haus akan kebenaran tak bisa ia tahan. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin mendengar dari sumber yang berbeda. Dan itulah awal dari sesuatu yang tak terduga. Suatu hari, di perpustakaan tua itu, ia menemukan buku bersampul hijau kusam tanpa judul jelas di bagian luar. Ketika membukanya, ia terkejut. Itu adalah terjemahan Mandarin dari potongan ayat Al-Quran dan penjelasan singkat tentang Islam, ditulis oleh seorang akademisi Cina yang pernah belajar di Timur Tengah. Ia ragu sejenak, matanya melirik ke kanan dan kiri. Tak ada yang melihat, ia mulai membaca. Ayat pertama yang membuatnya terdiam adalah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Mei Lin membacanya lagi, perlahan. Kalimat itu sederhana, tapi kuat. Jelas, tanpa teka-teki.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia belum tahu apa itu Islam sepenuhnya. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata, ini berbeda, ini murni. Dan pertanyaan-pertanyaan lama yang tak pernah dijawab perlahan mulai menemukan arah. Hari-hari setelah pertemuannya dengan buku tua itu terasa berbeda bagi Mei Lin. Ia menjadi lebih tenang, namun di saat yang sama lebih gelisah. Hatinya seperti terbelah dua. Satu sisi masih terikat pada sumpah dan jubah biarawati yang ia kenakan. Sisi lain mulai merindukan sesuatu yang belum ia kenal sepenuhnya, Islam. Sejak itu setiap ada kesempatan, ia menyelinap ke bagian paling sunyi dari perpustakaan biara. Di rak-rak berdebu yang jarang disentuh, ia menemukan beberapa buku lagi. Tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang salat, tentang tauhid. Semuanya ditulis oleh akademisi Cina yang mengkaji Islam dari sudut pandang filosofis dan ilmiah. Tak ada propaganda, hanya penjelasan jujur dan sederhana. Ia membaca diam-diam, menyalin kutipan ke dalam buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Tak ada yang tahu bahwa dalam benaknya, pelan-pelan sebuah keyakinan baru mulai tumbuh. Suatu malam, saat biara telah sunyi dan para suster terlelap, Mei Lin duduk di kamarnya sambil membaca ulang catatannya. Ia terhenti pada satu kalimat dari buku tafsir. Islam bukan datang untuk menolak pencarian manusia akan Tuhan, tapi untuk menyempurnakannya. Ia bukan agama baru, tapi kelanjutan dari risalah para nabi. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa pencariannya tidak salah. Bahwa mungkin selama ini ia tidak sesat. Ia hanya sedang dalam perjalanan. Namun ketakutan mulai menghampiri. Bagaimana jika ia ketahuan? Apa yang akan terjadi jika para suster mengetahui bahwa ia tertarik pada Islam? Di negara seperti Cina, menjadi seorang Muslim saja sudah penuh tantangan. Apalagi jika datang dari kalangan biarawati. Tapi rasa takut itu tidak mampu menahan gejolak hatinya. Justru karena sulitnya jalan itulah, ia merasa Islam itu benar-benar murni. Tidak dijanjikan kenyamanan, tidak ditawarkan kemewahan, tapi dijanjikan kejelasan, ketenangan, dan keikhlasan. Di tengah keheningan malam, Mei Lin menatap langit-langit kamarnya dan berbisik pelan, Tuhan yang sejati, jika engkau ada, tuntun aku. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, biara kedatangan tamu tak biasa. Seorang profesor dari universitas di Beijing datang untuk memberikan seminar kecil tentang agama-agama minoritas di Asia Tengah. Para biarawati diminta hadir sebagai bagian dari program pertukaran wawasan lintas kepercayaan, kegiatan yang langka, tapi kadang diadakan demi menjaga citra inklusif lembaga gereja di tengah tekanan pemerintah. Mei Lin tidak terlalu tertarik awalnya. Ia mengira seminar itu akan seperti biasa, teori kering dan sudut pandang yang berat sebelah. Tapi ketika profesor itu mulai berbicara, hatinya terpikat. Namanya Dr. Yusuf Karim, seorang keturunan Hui, etnis Muslim minoritas di Cina, yang pernah belajar di Mesir selama beberapa tahun. Wajahnya tenang, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Ia tidak berbicara untuk mempengaruhi, hanya menceritakan bagaimana Islam dilihat bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai jalan hidup. Dalam Islam, katanya, keimanan bukan sekadar percaya pada Tuhan, tapi tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Kita tidak hanya percaya, tapi juga pasrah dan menjalani hidup dalam harmoni dengan nilai-nilainya. Mei Lin duduk terpaku. Kata-kata itu, percaya dan pasrah, menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirinya. Itulah yang ia cari selama ini, tapi tak pernah benar-benar ia temukan dalam hidup kebiaraannya. Usai seminar, ia memberanikan diri menghampiri Dr. Yusuf. Dengan suara pelan dan hati berdebar, ia berkata, "Saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Bolehkah saya bertanya lebih banyak?" Dr. Yusuf menatapnya sejenak, seolah menyadari bahwa wanita muda ini menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa ingin tahu. Ia mengangguk dan menjawab, "Tentu, tapi hanya jika Anda siap mencari, bukan hanya sekadar membaca." Itulah awal dari percakapan-percakapan panjang secara rahasia. Melalui surat, buku, dan pesan singkat yang dikirim dengan hati-hati, Dokter,
Yusuf menjadi semacam guru dalam bayang bagi Mei Lin. Ia tidak pernah memaksa, hanya memberi penjelasan saat ditanya, dan selalu menekankan satu hal. Jangan masuk Islam karena manusia, masuklah karena Tuhan telah mengetuk hatimu. Malam-malam Mei Lin kini dipenuhi perenungan dan tangisan yang ia sembunyikan di balik jubahnya. Ia tidak lagi ragu pada kebenaran yang ia temui. Yang ia ragukan kini hanyalah, apakah ia sanggup membayar harga dari kebenaran itu? Karena cahaya telah menyapanya. Namun untuk menyambutnya, ia harus siap meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Langit mendung menggantung di atas biara. Mei Lin duduk sendirian di taman belakang, tempat yang jarang dikunjungi. Di pangkuannya terbuka sebuah buku doa, tapi matanya tak bergerak menatap isinya. Jiwanya sedang bertarung antara keyakinan lama yang membentuk identitasnya dan kebenaran baru yang menggerakkan hatinya. Setiap pagi ia masih melafalkan doa-doa Kristen bersama para suster. Ia masih bernyanyi dalam paduan suara, masih mengikuti misa, masih mengenakan salib kecil di leher. Tapi semua itu kini terasa seperti topeng. Hatinya sudah berpindah, meski bibirnya belum berani mengucapkan La ilaha illallah dengan lantang. Kadang ia merasa berdosa, seolah sedang mengkhianati sumpah sucinya. Tapi di lain waktu, ia justru merasa bahwa hidup di dalam ketidaktulusan adalah pengkhianatan yang lebih besar. Bukan hanya terhadap gereja, tapi terhadap dirinya sendiri. Apakah aku sedang tersesat? Tanyanya suatu malam menatap salib di kamarnya. Atau, apakah aku sedang kembali ke jalan yang benar? Pertanyaan itu menghantui setiap langkah. Ia mencoba berdiskusi dengan salah satu biarawati senior tanpa menyebut kata Islam. Ia hanya berkata bahwa ia sedang mempertanyakan ajaran Trinitas dan ingin lebih memahami makna keesaan Tuhan. Jawaban yang ia terima membuat hatinya makin gundah. Jangan bermain dengan pertanyaan yang membuka pintu keraguan. Iman bukan untuk dipahami, tapi untuk dipercayai. Itu bukan jawaban yang ia cari. Baginya, iman bukanlah tirani. Iman adalah jalan menuju cahaya, dan cahaya tak pernah menolak pertanyaan. Sementara itu, komunikasi rahasianya dengan dokter Yusuf terus berlanjut. Lelaki itu memberinya satu tantangan. Cobalah salat sendiri. Tak perlu mengikuti semua gerakan. Cukup berdiri, sujud, dan ucapkan, Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mei Lin bersujud. Bukan dengan cara yang ia pelajari sejak kecil, tapi dengan cara yang membuat air matanya jatuh membasahi lantai. Ia tidak tahu apakah itu sah. Ia tidak tahu apakah ia layak. Tapi di dalam sujud itu, untuk pertama kalinya ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Bahwa di sana, dalam kegelapan malam, ia bukan lagi seorang biarawati. Ia hanyalah seorang hamba yang sedang mencari Tuhannya. Dan hatinya menjawab perlahan tapi pasti, Islam, inilah yang aku cari. Hari-hari berlalu seperti kabut yang menutupi pegunungan di musim gugur, sunyi, dingin, dan penuh keraguan. Tapi jauh di dalam hati Mei Lin ada percikan yang terus menyala. Ia tak lagi sama. Setiap malam, ia menanti semua tertidur, lalu mengambil wudhu semampunya dengan air dari kendi kecil di kamarnya, dan salat dengan gerakan yang masih ia pelajari perlahan. Ia belum bersyahadat secara resmi, tapi hatinya telah bersaksi. Setiap kali bersujud, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena kelegaan. Doa-doanya kini tidak lagi hafalan yang diulang-ulang, tapi percakapan antara hamba dan Tuhannya. Ia mulai menyebutnya dengan satu nama. Allah, bukan dalam bahasa asing yang asing di hati, tapi dalam bisikan yang jujur dan penuh harap. Namun jalan itu tak mulus. Rasa takut datang silih berganti. Suatu malam seorang suster hampir memergokinya sedang bersujud. Mei Lin cepat-cepat berdiri dan pura-pura mencari buku di rak bawah. Sejak saat itu ia sadar, waktunya semakin sedikit. Jika terus menunda, ia bisa kehilangan kesempatan, atau lebih buruk, tertangkap dan dikucilkan. Di luar biara, ia mulai mencari cara untuk bertemu dokter Yusuf secara langsung. Dengan alasan kunjungan ke perpustakaan universitas, ia berhasil mendapat izin keluar satu hari. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tak banyak kata yang terucap. Dokter Yusuf menatapnya dengan mata tenang dan bertanya pelan,
Apakah engkau sudah siap? Mei Lin menunduk. Tangannya gemetar, tapi suara hatinya bulat. Saya tidak ingin berpura-pura lagi. Saya siap menjadi muslimah. Hari itu, di sebuah ruangan kecil dan tersembunyi di belakang kampus, dengan hanya dokter Yusuf dan seorang saksi muslim lain yang hadir, Mei Lin mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya tak terbendung, ia tak membawa apapun selain keyakinan. Tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada rumah yang menanti. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa pulang, pulang ke fitrah, pulang ke cahaya yang selama ini ia cari dalam gelap. Keputusan Mei Lin untuk memeluk Islam membawa serta sebuah perubahan besar yang tak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh dunia yang selama ini ia kenal. Setiap sudut biara kini terasa menekan, seolah dinding-dindingnya menatapnya dengan penuh pertanyaan yang tak akan pernah dijawab. Ia tahu bahwa waktu yang ia miliki di tempat itu semakin menipis. Malam itu saat seluruh biarawati terlelap, Mei Lin berdiri di jendela kamarnya. Ia menatap langit yang cerah, melihat bulan penuh menggantung tinggi dan merenung. Ini adalah saat-saat terakhirnya di biara yang telah membesarkannya, saat ia harus meninggalkan semuanya demi mengikuti panggilan hatinya. Dengan hati yang berat, ia menulis surat kepada kepala biara. Surat itu bukan sekadar permintaan untuk keluar, melainkan sebuah penjelasan yang tulus dan penuh rasa hormat atas segala yang telah diberikan biara. Ia menulis bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya ke jalan yang berbeda. Sebuah jalan yang kini membuatnya menemukan kedamaian yang lebih dalam. Saya akan meninggalkan jalan ini bukan karena saya menolak apa yang telah saya pelajari, tapi karena saya percaya bahwa Tuhan telah membuka jalan yang lebih terang untuk saya. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, dan semoga doa saya selalu menyertai ibu-ibu di sini. Mei Lin tahu bahwa meninggalkan biara berarti memutuskan segala ikatan yang telah ada, baik secara spiritual, sosial, bahkan keluarga. Tapi hatinya sudah tidak bisa lagi ragu. Islam telah mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Dalam keheningan malam itu, ia memutuskan untuk meninggalkan jubah putihnya dan memulai hidup baru sebagai seorang muslimah. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Mei Lin tahu bahwa jika ada yang mengetahui pilihannya, biara ini akan mengusirnya dan keluarganya. Meski sudah lama tidak ada ikatan yang erat, pasti akan memandangnya dengan pandangan yang penuh kecaman. Namun ia tak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Dengan hati yang mantap, ia melangkah keluar dari kamarnya, menyusuri lorong-lorong sunyi menuju pintu gerbang biara yang sudah lama ia kenal. Setiap langkah terasa seperti beban yang terangkat dari pundaknya, meskipun ia tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan. Di luar udara malam terasa lebih segar. Langkah pertama di dunia yang baru terasa ringan, meskipun ada rasa cemas yang menyelinap di dadanya. Mei Lin menatap jalan yang terbentang di hadapannya. Ia tak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal yang pasti, ia telah memilih jalannya. Setelah meninggalkan biara, Mei Lin memulai hidup baru yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi, tidak ada keluarga atau teman yang bisa memahami pilihannya. Kehidupannya berubah menjadi serangkaian pencarian yang tersembunyi, namun penuh dengan harapan. Ia tinggal di sebuah kota besar di Cina, jauh dari daerah asalnya, untuk memulai hidup sebagai seorang muslimah. Dalam dunia yang begitu asing baginya, Mei Lin berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebebasan untuk beribadah, namun juga penuh dengan ancaman dan kesulitan. Di tengah kehidupan yang serba terbatas, ia mulai menemukan komunitas muslim di kota tersebut. Namun berkumpul dengan mereka bukanlah hal yang mudah. Islam adalah agama yang kurang diterima di sebagian besar wilayah Cina, dan Mei Lin harus berhati-hati dalam memilih teman. Hanya sedikit yang tahu tentang masa lalunya di biara, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu bahwa ia telah menjadi seorang muslimah. Meski begitu, langkah pertama yang lebih besar lagi adalah menemukan tempat yang tepat
untuk melaksanakan syahadat dengan sah. Suatu sore, di sebuah masjid kecil yang tersembunyi di gang sempit, Maylin duduk di sudut belakang, menatap penuh harap. Hati yang penuh dengan kerinduan akhirnya akan menemukan jawabannya. Disinilah ia akan mengucapkan syahadat, di hadapan orang-orang yang menerima dirinya sebagai dirinya, bukan sebagai suster, bukan sebagai biarawati yang penuh dengan keraguan, tetapi sebagai seorang muslimah yang tulus. Di masjid itu, seorang imam yang baik hati, yang tahu betul cerita Maylin, menatapnya dengan penuh kehangatan. Ia tidak perlu bertanya lebih banyak. "Kau siap, Maylin?" tanyanya lembut, memastikan keputusannya. Maylin mengangguk, walau bibirnya terasa kaku, hatinya dipenuhi oleh keberanian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kata-kata yang selama ini telah tertanam dalam hatinya, yang kini akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan keyakinan yang mendalam. Ia merasakan suatu beban besar yang terlepas dari hatinya. Semua keraguan, semua ketakutan, semua perasaan terbelenggu, semuanya hilang begitu saja, seolah ia baru dilahirkan kembali. Para jamaah masjid yang hadir menyambutnya dengan penuh kasih dan doa. Mereka menyambutnya bukan hanya sebagai seorang muslimah, tetapi sebagai saudara seiman yang baru lahir. Dalam pelukan mereka, Maylin merasa diterima, merasa dicintai tanpa syarat. Ia bukan lagi seorang biarawati yang terperangkap dalam tradisi yang tidak lagi bisa ia pahami. Ia adalah seorang hamba Allah yang mencari kedamaian dalam menjalani takdirnya. Hidup baru Maylin dimulai dengan penuh tantangan, namun ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, hanya jalan yang penuh dengan keberanian, harapan dan doa.